warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal wa min fi'lil juhal. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad aslil jamali wa manba'il kamali wa mustawda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi khairi suhdin wa al amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para alim ulama, para habaib, para ustadz, para guru, wabil khusus kepada Khadimul Majlis An-Nur Habib Abdul Haris Al-Idrus hafizahullah, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulad Jawilah, Habib Muslim Al-Idrus Al-Bahsin selaku Ketua Rabitah Alawiyah, dan segenap para habaib yang hadir yang insyaallah senantiasa diberi sehat dan panjang umur. Yang saya muliakan segenap pejabat pemerintah yang hadir, baik sipil, militer maupun Polri, wabil khusus kepada sahibul bait Bapak Kapolda Habib Ahmad Haidar bin Abdurrahman bin Abdullah bin Alawi Ba'agil. Pasti bingung, kok apal nasabnya? Sepupu ayah beliau, kakaknya ibu saya. Alhamdulillah, semoga beliau bisa membawa manfaat untuk masyarakat Aceh. Yang saya hormati segenap para hadirin, para pencinta Nabi Muhammad, rindu Rasulullah, pencinta salawat kepada baginda Muhammad. Semoga kelak kita berkumpul bersama Nabi Muhammad. Alhamdulillah, malam ini istimewa. Malam Aceh bersolawat. Yang hadir lengkap, sampai Spiderman pun hadir. Bangga dan bahagia ketika ulang tahun Bayangkara polisi mengadakan acara yang begitu spektakuler, yaitu Aceh bersolawat, yang kita berharap agar baginda Muhammad bangga dan bahagia dengan kita semua di malam yang mulia ini. Karena dengan solawat kepada Rasulullah lah kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan meraih tempat di hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Allah perintahkan kita sholat, Allah nggak mulai sholat. Allah perintahkan kita puasa, Allah nggak mulai puasa. Allah perintahin kita haji, Allah nggak haji. Tapi pas kita diperintahkan sholawat kepada Nabi Muhammad, Allah dulu yang mulai. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah, bukan cuma Allah, segenap para malaikatnya, yusholluna ala nabi, memperbanyak sholawat dan senantiasa sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah bersolawat,
setelah para malaikat bersolawat, Allah beri kabar gembira. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita berarti yang kumpul di sini solawat termasuk yang beriman kepada Allah. Karena kalau nggak beriman nggak suka solawat hadirin. Yang nggak beriman nggak akan terusik hatinya, nggak akan terketuk hatinya untuk hadir di majelis di situ bersenandung solawat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Kata perintah, sholawatlah kalian sebagaimana Allah bersolawat, sebagaimana malaikat bersolawat. Kalau kalian mengaku beriman, solawatlah kalian kepada baginda Muhammad. Bukan cuma solawat, sallu wa sallimu, dan salam. Tadi Habib Abdul Haris pimpin salam. Assalamu alayka azkal azkiya, assalamu alayka. Salam kita kepada Nabi Muhammad. Kira-kira Nabi Muhammad kita salamin jawab kagak? Ada satu riwayat hadis yang menyebutkan, inilah a'rifu hajaran fi Makkah kana yusallim alayya. Dulu kata Rasulullah, beliau di Madinah, setiap aku berjalan ada batu-batu kerikil yang salam kepadaku. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, batu di Mekah yang selalu salam kepadaku aku ingat satu persatu. Kata ulama, batu salam kepada Nabi diingat oleh Rasulullah. Bagaimana dengan kita yang cinta kepada Nabi, kita sama-sama salam kepada beliau baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah yang hadir semua di majelis ini kelak akan diingat dengan Nabi Muhammad dan mendapat syafaat beliau Rasulullah. Amin Allahumma. Salawat kepada Nabi punya faedah yang begitu banyak hadirin. Kenapa kita mesti Aceh bersolawat? Dengan solawat apa untungnya Aceh? Banyak orang yang gemar solawat. Pertama, mendapatkan kepastian keimanannya kepada Allah. Yang kedua, orang yang gemar solawat, Allah janjikan dua hal. Tukfa hammak yughfar biha dzambuk. Yang pertama, insya Allah kesulitan diangkat oleh Allah. Amin Allahumma. Berkat solawat maksiat minggat. Berkat solawat azab diangkat. Berkat solawat hajat kita dikabulkan oleh Allah. Berkat solawat yang punya utang segera lunas hutangnya. Berkat solawat yang belum kawin insya Allah cepat dapat jodohnya. Yang sudah kawin jangan kawin lagi. Solawat ini ampuh. Orang banyak solawat hajatnya makdiyah dikabulkan sama Allah. Makanya yang punya warung kepingin kadang-kadang warungnya lancar, banyakin solawat. Ini kadang-kadang kita na'udzubillah percaya kelenik-kelenik, percaya dengan gaib-gaib yang gak masuk akal. Katanya kalau umpama mau lancar kerjanya suruh beli akik. Tahu batu akik? Ada yang bawa rezeki. Subhanallah, sekarang batu akiknya aja gak laku. Kita kalau mau urusan kita lancar, hadir majelis salawat kepada Nabi Muhammad dimanapun kita lihat. Insya Allah berkat hadirnya majelis seperti ini, kita punya masalah diangkat oleh Allah, diselesaikan oleh Allah. Kita punya kesulitan diberi gampang oleh Allah. Amin ya Rabbal. Dan yang lebih penting lagi, tukfahamat. Insya Allah berkat salawat gak lagi kenal sumpah. Tahu sumpah? Sedih, galau istilah orang yang gak kenal Rasulullah, gak suka sholawat. Orang kalau sudah kena sholawat, Masya Allah, saya lihat tadi waktu salam, waktu semuanya udah tripping hadirin. Sudah Masya Allah, kalau lihat konser
Bahagia saya lihat tangannya sampai seperti ini, padahal utangnya banyak, lupa hadirin. Ntar kalau pulang sampai keluar ingat lagi utangnya itu. Tapi kalau udah sholawat, subhanallah, hati itu bahagia. Ini kenapa? Karena Allah menjanjikan tukfahammak, kesulitanmu akan diselesaikan, diangkat oleh Allah. Makanya insya Allah kalau seperti Aceh bersolawat ini bisa istiqomah tiap tahun, baik Kapolda yang sekarang maupun yang akan datang, insya Allah Aceh akan bebas dari segala musibah dan bala. Amin ya Rabbal. Yang kedua, yughfar biha dzambuk, orang banyak sholawat insya Allah dosanya diampuni oleh Allah. Kita semua kesini bawa dosa, insya Allah pulang kosong, dosanya dihabisi, diampuni oleh Allah berkat sholawat kepada Nabi Muhammad. Maka itu kata ulama, nggak ada amalan yang paling mudah tapi mempunyai khasiat yang begitu besar seperti kita banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Di dunia ini masih hidup nih, kita masih hidup. Kalau sholawatan insya Allah kita dijauhkan musibah, bala, hajat kita dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, kata Rasulullah, akthiru minas sholati alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun faras sirati wa nurun fil jannah. Perbanyaklah kalian sholawat kalian nanti akan menjadi lampu di dalam kubur kalian. Hadirin, kita ntar kalau mati kita nggak punya apa-apa, masuk kuburan gelap, terangnya adalah bekas majelis sholawat yang kita hadiri malam mulia ini. Jangan lagi kuburan, lift aja kalau mati kita stres hadirin. Apalagi kuburan 2 kali 1 meter. Apa bekal kita? Kata Rasulullah, perbanyak sholawat, insya Allah akan diberi cahaya dalam kuburmu berkat sholawat kepada baginda Muhammad. Wa nurun ala sirat, siratul mustaqim, jembatan. Apa definisinya? Definisinya jembatan yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Ada di perutnya neraka, perut neraka. Jadi ini yang namanya jembatan, ini bawahnya neraka. Setiap orang, kata Allah dalam Al-Quran, wa in minkum illa wariduha, kalian pasti lewat. Mau yang pejabatnya, mau yang ulamanya, mau yang orang biasanya, pedagangnya, yang kaya, yang miskin, semua pasti lewat jembatan itu. Wa in minkum illa wariduha, semua pasti lewat. Kalau hisab, ada orang yang dihisab, ada yang tidak. Tapi kalau lewat jembatan, semua pasti lewat. Kata Rasulullah, orang yang gemar sholawat, nur akan dapat cahaya. Karena yang namanya neraka itu enggak nyala seperti lampu di dunia, gelap. Neraka itu gelap hadirin. Kemudian ketika lewat, Allah kasih cahaya. Sampai saking terangnya cahayanya, katanya neraka ngomong kepada yang suka sholawat, pencinta sholawat, mukmin, juz ala sirat, cepat-cepat lewatlah dari jembatan, karena cahayamu membakarku, kata neraka. Cahaya neraka bisa dibakar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah hadirin, ini kita yang mau aman nanti di sirat, perbanyak sholawat, masuk ke surga. Kemudian di surga katanya Rasulullah, nurun fil jannah, dapat cahaya di surga. Emang surga gelap? Masuk surga gelap hadirin? Kita kalau banyak sholawat, kata Nabi, nanti di surga dapat cahaya. Emang cahaya, kenapa? Emang gelap surga? Enggak, terang. Terus cahaya itu adalah yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, atau ja'akum nurun wa kitabun mubin, yang datang kepadamu cahaya dan kitab. Cahaya adalah Nabi Muhammad. Barang siapa yang gemar salawat di dunia, insya Allah di surga bersama sang cahaya, beliau baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, di kuburnya terang,
jembatan lewatnya cepat, di surga berkumpul dengan Rasulullah. Berkat apa? Sholawat kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad. Sampai masuk surga. Dalam riwayat yang lain disebutkan, aktsarukum azwajan fil jannah aktsarukum alayya sholatan. Paling banyak istri kalian nanti di surga para bidadari adalah yang paling banyak sholawat kepada Rasulullah. Masya Allah. Ini yang gak berani-berani poligami yang sabar. Nanti sholawat banyak, di surga paling banyak istrinya. Kalau di dunia jangan bermimpi sudah, jangan lagi kenyataan, mimpi aja ruwet. Orang nikah lagi itu belum nikah beneran, masih mimpi ngomong istrinya, udah gak bisa seminggu aja. Tapi kok tahu pengalaman. Masya Allah. Siapa yang gak senang sholawat? Tapi kata Rasulullah, ada riwayat orang yang senang sholawat itu ada buktinya. Apa buktinya? Orang yang senang sholawat buktinya akhlaknya baik. Akhlaknya baik. Akhlak itu apa? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kata-katanya baik. Orang berakhlak itu kalau pilih kata-kata yang baik. Kalau ngomong sama orang gak pernah nyakitin orang, gak pernah caci maki orang, gak pernah keluar binatang yang namanya di binatang, kebun binatang gak pernah keluar. Umat Islam itu seperti itu hadirin. Kalau ngomong lembut, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ngomong lembut, gak pernah ngomong jorok Rasulullah. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, suami istri kalau kumpul wajib mandi besar atau tidak? Apa jawaban Nabi Muhammad? Put nama kemaluan aja nggak mau. Rasul mengatakan idal tato al khitanani fal yahtasil. Kalau tempat khitan itu ketemu mandi. Nabi itu saking sopannya, nyebut nama kemaluan aja nggak mau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi mendapat pujian dari Allah sang pemilik akhlak yang mulia. Kita ini hadirin umat Rasulullah harus punya akhlak seperti akhlak beliau. Hadirin, nilai kita di mana? Nasab belum tentu, ilmu belum tentu. Kita kalau mau tahu nilai kita pada akhlak. Anda tahu, katanya ulama, la tanduranna li athwabin ahadan ala ahadin. In rumta an ta'rifahu fangdur ilal ajabi. Kalau mau lihat orang jangan lihat kostumnya. Kalau lihat orang jangan lihat bodinya, tapi lihat adabnya. Fal'ud law lam tafuh minhu rawa'ihuhu lam yafriqin nas bainal udi wal hatabi. Kayu, tahu kayu? Ada kayu namanya kayu bakar, ada kayu namanya kayu gaharu. Tahu kayu gaharu? Ada nggak di Aceh kayu gaharu? Kayu gaharu itu hadirin yang kalau dibakar wangi. Tahu harganya berapa? Yang nomor 1 500 juta. Kayu gaharu itu 1 kilonya 500 juta. Kalau kayu bakar 2 juta 1 truk. Kata ulama, apa yang bedain kayu gaharu sama kayu bakar? Sama, bentuknya sama kayunya ini, nggak ada bedanya. Cuman kalau dibakar baru bau. Kita ini semuanya casingnya sama, tapi kalau sudah ngomong, sudah berbudi pekerti, baru tahu mana kayu gaharu, mana kayu bakar. Kalau yang kayu gaharu ngomongnya sopan, dari ngomongnya ini kayu gaharu, mahal 500 juta. Tapi kalau sudah ngomongnya kasar, kayu bakar. Pak, istri Anda kalau lemah lembut sama Anda, nggak pernah ngomel, selalu nurut, kata-katanya baik, nggak pernah mengeraskan suara di hadapan Anda, berarti Anda nikah dengan kayu gaharu. Tapi kalau ngomel terus, suka mencaci, suka marah, maaf, suami Anda kayu bakar, istri Anda kayu bakar. Minyak, tahu minyak? Minyak itu ada minyak wangi, parfum, ada minyak jelantah. Tahu minyak jelantah?
Minyak jelantah itu yang dipakai 7 kali. Sama lagi satu namanya minyak parfum. Parfum itu yang mahal 7 juta 100 mili. 100 mili semprot itu 7 juta. Minyak jelantah 100.000 1 ton. Apa bedanya? Sama minyaknya, mirip. Cuman kalau sudah disemprot baru tahu ini memang 7 juta. Ini memang kayu jelang, minyak jelantah. Suami juga gitu ibu-ibu. Suami yang ngomongnya halus sama istri, berarti Anda nikah dengan parfum. Tapi kalau dikit-dikit marah, suami Anda minyak jelantah. Umat Islam kayu kahru, umat Islam minyak wangi. Tutur katanya indah, enak didengar. Itulah akhlak Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, kata Rasulullah, kata Imam Abdullah bin Abbas, akhlak mulia ternampak pada wajah yang senyum. Orang banyak sholawat, lihat mulai tadi saya lihat senyum semua. Gak ada yang mukanya itu merengut, cemberut, nggak ada. Saya lihat masya Allah berseri-seri. Orang yang senang sholawatan pasti banyak senyum. Nabi itu nggak pernah ninggal senyum. Sampai katanya periwayat hadis mengatakan maro'aitu ahadan aktsar tabassuman min Rasulillah. Saya seumur-umur nggak pernah lihat orang yang paling banyak senyum seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ketemu siapapun senyum, kecuali perang aja nggak senyum. Itu Nabi Muhammad. Rasulullah pernah ninggalin senyum sekali. Ketika beliau berdakwah seperti ini, Abdullah bin Maktum datang. Dipegang, ditarik. Ya Rasulullah, saya mau tanya. Sabar Abdullah, sabar. Saya lagi dakwah. Bahwa Rasulullah dakwah lagi ke para pemuka Quraisy. Abdullah bin Maktum narik lagi. Ya Nabi Muhammad, saya mau tanya. Akhirnya Rasulullah tawalla abasa, merengut, cemberut, dan kemudian tawalla. Nanti Abdullah, Rasulullah ninggalin senyum dan berpaling, langsung ditegur oleh Allah satu surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra amma man istaghna fa anta 'alahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha. Wahai Muhammad, kenapa kau cemberut? Kenapa kau berpaling? Kau nggak tahu kalau dia ingin menyucikan dirinya. Adapun mereka orang kafir Quraisy, kalau udah nggak mau biarin. Ini loh satu surat teguran dari Allah buat Nabi Muhammad gara-gara cemberut. Subhanallah hadirin. Saya sampai mikir, untung Quran buat Rasulullah diturunkan. Kalau Quran buat kita 30 juz surat Abasa semua hadirin. Kita kapan nggak cemberut, apalagi kalau sudah tanggal tua, repot senyum itu hadirin. Makanya mulai malam ini, pencinta sholawat, pencinta Nabi Muhammad, pulang senyum. Senyum, sudah jangan lagi merengut, jangan lagi cemberut, senyum. Mau tidur senyum, bangun tidur senyum, senyum terus. Insya Allah kita ketemu di rumah sakit jiwa minggu depan. Orang bule yang kafir aja itu kalau ketemu di jalan senyum. Kita umat Nabi Muhammad, kata Rasulullah, jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun. La tahqiranna min ma'ruf syai'an walau antal kau akhak bi Allah talqin. Walaupun hanya senyum di wajah saudaramu, di situ ada ridha Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita ini senyum dapat pahala. Orang bule senyum nggak dapat pahala, tapi senyum kita ini kalah, dapat pahala malah nggak mau senyum. Kenapa? Akhlak kita kadang jauh dari Rasulullah. Ini yang gemar sholawat, yang senang sholawat, demen sholawat, jangan tinggalin senyum, karena itu akhlak Nabi kita Muhammad. Polisi juga gitu, walaupun nilang tetap senyum. Gak boleh takut-takutin orang. Mana senyum? Jawab, ini pasti soal polisi yang gak ikut sholawatan.
Kalau polisi sholawatan banyak senyum nggak senyum tetap kalau ketilang ya ketilang. Tapi gemar senyum ini adalah akhlak kita umat Islam, akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi kita jangan cuma sholawat, tapi akhlaknya kita tinggal, hadirin. Kita sholawat, tapi sempurnakan sholawat ini dengan kita berakhlak beliau baginda Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi itu istimewa, hadirin. Nabi cinta kepada umatnya, akhlaknya tulus, tawadhu dan rendah hati. Makanya suatu saat ini ada satu riwayat cerita. Ada orang pembantu disuruh tuannya ke pasar, tapi waktu sampai pasar uangnya hilang. Mau belanja nggak bisa, mau pulang takut. Tuannya ganas, pemarah. Kalau pulang nggak bawa belanjaan pasti dipukul. Di pasar bengong, gimana ini? Sampai dia berjumpa dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, ada masalah kau ya? Iya ya Rasulullah. Apa? Uangku hilang. Sedangkan tuanku memerintahkanku untuk belanja. Aku belanja nggak bisa, pulang takut. Gimana? Kata Nabi Muhammad, udah aku kasih uangku, belanja dan pulang. Masya Allah, Nabi itu beri syafaat. Belum nanti di akhirat, di dunia udah kasih syafaat. Asal kau gak dimarahin sama tuanmu, aku kasih uang. Rasulullah cuma punya uang 4 dinar, dikasihin semua. Ambil. Korban Rasulullah hartanya demi umatnya selamat. Akhirnya si pembantu itu belanja. Setelah belanja mau pulang takut lagi. Didatengin lagi sama Rasulullah. Apalagi? Kan sudah belanja, takut ya Rasulullah. Kenapa? Telat. Pasti marah. Juragan saya, bos saya pasti marah karena saya terlambat. Kata beliau, ya sudah saya anterin, saya mintain maaf. Ada nggak presiden kayak gini? Nganterin rakyatnya, ini pembantu. Dianterin ke tuannya, saking cintanya sama umatnya, sampai nggak pengen, jangan lagi Allah yang murka. Tuan murka kepada budaknya, aja nggak kuat lihat Rasulullah. Apalagi Allah murka kepada umatnya, murka kepada hambanya. Diantarkan. Setelah diantarkan, tuan rumahnya bingung hadirin. Budaknya diantar Rasulullah di jarak 500 meter dilihat. Hah? Betul Rasulullah mau ke sini? Dilihat lagi 300 meter, dilihat lagi. Ya Allah, Rasulullah pasti mau ke sini. Kemudian ditutup rumahnya. Ditutup, ditunggu di dalam. Nabi SAW mengantarkan pembantu dan mengetok pintunya. Assalamualaikum. Gak ada jawaban. Assalamualaikum. Gak ada jawaban. Yang ketiga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Dibuka oleh tuan rumah, disambut Rasulullah, disuruh masuk, diberi jamuan Rasulullah. Berkata, ya Rasulullah, tumben engkau datang kemari, urusanmu banyak, kerjaanmu banyak, ngurusin umat Islam ya Rasulullah. Untuk apa kau datang? Beliau mengatakan, saya nggak mau apa-apa, cuman saya minta tolong ini pembantu jangan dimarahin, kesian karena terlambat dia tadi pulang. Tuan rumahnya bingung, hanya untuk itu kau kesini ya Rasulullah? Nggak ada yang lain? Nggak ada. Saya nggak tega lihat ini pembantu dimarahin tuannya. Hadirin, Nabi itu jangan lagi nanti di hadapan Allah ketika hari kiamat. Di dunia, lihat dimarahin tuannya aja nggak kuat Rasulullah saking cintanya kepada umatnya. Nangis ini Tuhan. Untuk itu kau datang ke sini ya Rasulullah, pembantu budak yang nggak ada nilainya ini ya Rasulullah. Iya. Kata Rasulullah, karena la yusabu ahadukum min syaukatin illa wa ana ajidullah alamaha. Kata Nabi, jangan lagi orang-orang seperti ini. Kalau mereka kakinya tertusuk duri, aku merasakan pedih dan sakitnya, kata Rasulullah. Nangis ya Rasulullah, kalau kau datang ke sini untuk membantumu, demi Allah, aku bebaskan dia di jalan Allah. Nabi senyum, alhamdulillah kalau kau bebaskan, sekarang dia jadi orang yang merdeka.
Kata beliau, kau bebaskan dia dari perbudakan, aku doakan agar kau dibebaskan dari api neraka. Kemudian dipeluk Rasulullah. Setelah dipeluk Rasulullah, izin pulang Nabi Muhammad. Tapi sebelum pulang, tanya, tadi saya salam, kenapa kok nggak ada yang jawab? Kami jawab ya Rasulullah. Nggak ada yang jawab. Jawab. Kau ketika datang, Assalamualaikum, kami sepakat. Sekeluarga jawabnya pelan-pelan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas ketiga baru kami jawab. Kenapa? Ya Rasulullah, kalau kau jawab, tahu memberikan doa sekali, Assalamualaikum, kami jawab. Kami cuma dapat doa sekali darimu ya Rasulullah. Tapi ketika itu kami pelan jawab, akhirnya rumah kami dibanjiri salam darimu ya Rasulullah. Masya Allah. Makanya ente, kalau ada Habib, ada Kiai, ada Ustadz datang Assalamualaikum, tunggu 2000 kali baru kita jawab. Doa dari mereka insya Allah mustajab. Doa Nabi Muhammad. Senyum Rasulullah sambil mengatakan, cerdas kau. Akhirnya aku minta kepada Allah keselamatan untukmu sampai 3 kali. Insya Allah kalian selamat dunia dan akhirat. Kita assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum. Tadi kita salam kepada beliau, insya Allah dijawab salam oleh beliau baginda Muhammad. Kalau Rasulullah menjawab salamnya kepada kita, insya Allah kita semuanya selamat di dunia dan selamat kelak nanti di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ayo jadikan kota Aceh kota akhlak Rasulullah, kota akhlak Nabi Muhammad. Senyum, sopan dan santun, budi pekerti, luhur, gemar sholawat kepada beliau baginda Muhammad, khususnya kepada Polri yang alhamdulillah bahagia. Polisi Masya Allah malam ini membahagiakan kita sebagai masyarakat, ngajakin kita semua pada sholawat kepada baginda Muhammad. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada Bapak Kapolda, Bapak Ahmad Haidar, yang prakarsa beliau lah kita malam ini berkumpul untuk bersalawat kepada beliau baginda Muhammad. Kita semua bahagia umat Rasulullah. Semoga Bapak Kapolda dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhirat. Semoga insya Allah diberi kekuatan mengemban amanat untuk menjadi Kapolda di kota Aceh. Dan insya Allah terus Allah subhanahu wa ta'ala berikan amanat dan mampu mengembannya sampai kelak membuat bahagia baginda Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Kita berdoa agar insya Allah yang hadir semua mendapat syafaat Rasulullah, agar kita semua yang hadir mendapatkan hajat kabul dari Allah.